Peranti interaktif. Peranti input. Terdapat 3 jenis peranti input, yaitu 1. Peranti masukan tekstual. 2. Peranti penunjuk dan pengambil. 3. Panel sensitif sentuhan. Peranti masukan tekstual. Peranti masukan tekstual dapat dikatakan merupakan peranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer. Keyboard merupakan peranti terbaik untuk masukan berbentuk teks. Jenis-jenis keyboard meliputi QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, dan keyboard chord. Dari jenis-jenis keyboard tersebut, keyboard QWERTY merupakan jenis yang paling banyak digunakan. Tata letak keyboard QWERTY ditemukan oleh Scholz, Glidden, dan Soule pada tahun 1878, kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Keyboard QWERTY didesain sedemikian rupa sehingga key yang paling sering ditekan terpisah letaknya sejauh mungkin sehingga bisa meminimalkan kemacetan pada saat mengetik. Secara ergonomi, keyboard telah dirancang untuk mengurangi ketegangan otot jari. Tata letak keyboard QWERTY terdiri atas 4 bagian, yaitu tombol fungsi atau function key, tombol alfanumerik atau alphanumeric key, tombol kontrol atau control key, dan tombol numerik atau numeric keypad. Kelemahan keyboard QWERTY adalah pada tata letak QWERTY yang mempunyai beban pengetikan tangan kiri sebesar 56%, lebih cocok digunakan bagi yang kidal. Peranti penunjuk dan pengambil. Peranti penunjuk dan pengambil atau pointing and picking device adalah peranti interaktif, yang digunakan untuk menunjuk atau menuding, atau menempatkan kursor pada suatu posisi pada layar tampilan, dan untuk mengambil suatu item informasi, untuk dipindahkan ke tempat lain. Secara ringkas, peranti-peranti penunjuk mempunyai tugas interaktif, seperti pemilihan, penempatan, orientasi, jalur, kuantasi, dan tekstual. Berikut ini adalah contoh peranti penunjuk dan pengambil. Mouse. Mouse merupakan salah satu peranti interaktif yang paling banyak dipakai. Mouse digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar, mengaktifkan menu, dan untuk menggambar. Pergerakan mouse di layar ditentukan dengan pergerakan mouse di mousepad. Mouse tersedia dalam bentuk mekanis dan optis. Joystick. Joystick merupakan peranti penunjuk tidak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau tekanan tuas. Dalam pengoperasiannya, joystick tidak memerlukan tempat yang luas. Kelemahan joystick adalah kurang akurat dibandingkan dengan mouse. Joystick banyak dipakai pada aplikasi game. Trackball. Trackball hampir sama dengan mouse. Perbedaan utama terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, operator harus menggerakkan seluruh badan dari mouse tersebut, sedangkan pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam, tetapi tangan operatorlah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor. Track point. Dikenal sebagai G-stick, atau aku point adalah miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H pada keyboard. Biasanya dipakai bersama dengan 2 buah tombol dan fungsinya sama dengan mouse. Karena aku point ditempelkan pada keyboard maka tidak memerlukan tambahan ruang untuk operasinya. Aku point dioperasikan cukup dengan 1 jari dan tidak memerlukan ruang. Light pen. Pena cahaya atau light pen dapat digunakan sebagai peranti gambar atau point shoot device. Alat ini digunakan dengan cara menunjuk ujung alat ke monitor komputer yang peka terhadap cahaya. Apabila pena ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer, maka satu isyarat elektronik akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program tersebut. Light pen memungkinkan koordinasi mata dan tangan secara langsung sehingga memiliki keakuratan yang tinggi. Teknologi ini banyak digunakan untuk membuat grafik atau gambar di dalam perencanaan dengan bantuan komputer. Seperti rancang bangun atau desain grafis. Panel sensitif sentuhan. Yang pertama, touch screen. Yang kedua, multi-touch screen. Touchscreen adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan.
Tampilan layar menggunakan jari sehingga user dapat langsung menunjuk ke objek yang diinginkan. Touchscreen hampir tidak membutuhkan training dan sering menjadi device tercepat untuk kebanyakan tas yang ada. Touchscreen tidak membutuhkan alat lain selain layar monitor. Multi-layar sentuh adalah pengembangan dari teknologi layar sentuh yang sudah ada. Dari arti kata, multi, yang berarti banyak, sudah terlihat bahwa keunggulan layar sentuh ini dapat disentuh oleh lebih dari satu jari. Layar multi sentuh ini mampu disentuh oleh puluhan jari dari orang yang berbeda-beda, secara bersamaan. Layar multi sentuh ini dapat digunakan untuk membesarkan, mengecilkan, mengubah posisi, dan memindahkan posisi objek pada layar monitor, seperti foto atau games. Peranti output. Pada materi ini ada dua jenis peranti output yang akan kita bahas. Yang pertama, monitor, dan yang kedua, printer. Monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output dari sebuah komputer. Kegunaannya tidak dapat dipisahkan dalam pemakaian komputer. Monitor adalah penampil gambar, maka monitor tidak dapat digunakan tanpa komputer. Berikut ini adalah beberapa jenis monitor. Cathode Ray Tube atau CRT. Monitor ini merupakan monitor tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar, sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris. Liquid Crystal Display atau LCD. Cara kerja monitor ini dengan memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada liquid kristal. Dengan begitu, akan mengubah properti dari cahaya yang dilewatkan kristal. TFT LCD berupa liquid kristal yang diisikan di antara dua pelat gelas, yaitu color filter glass dan TFT glass. Color filter glass mempunyai filter warna yang bertugas memancarkan warna, sedangkan TFT glass mempunyai thin film transistor sebanyak piksel yang ditampilkan. Liquid kristal bergerak sesuai dengan perbedaan voltase antara color filter glass dengan TFT glass. Jumlah cahaya yang dipasok oleh backlight ditentukan oleh jumlah pergerakan liquid kristal yang pada gilirannya akan membentuk warna. Printer. Sebuah perangkat keras output yang terhubung pada komputer untuk menampilkan sebuah dokumen dalam bentuk cetakan atau print yang berupa teks, maupun gambar grafik pada sebuah kertas, plastik, kain, dan sejenisnya dengan istilah resolusi yang disebut dpi atau dot per inch, maksudnya banyaknya jumlah titik dalam luas area 1 inci. Berikut adalah jenis-jenis printer. Dotmatics Printer. Dotmatics adalah pencetak menggunakan pita bertinta yang resolusi cetaknya masih sangat rendah. Selain itu, ketika sedang mencetak, printer jenis ini suaranya cenderung keras serta kualitas untuk mencetak gambar kurang baik karena gambar yang tercetak akan terlihat seperti titik-titik yang saling berhubungan. Inkjet printer. Tidak berisik, kualitas cetakan baik. Pencetak dengan cara kerja menyemprotkan tintanya ke media cetakan. Laser printer. Jenis printer yang metode pencetakannya tinta bubuk atau yang biasanya disebut toner menggunakan perangkat inframerah. Selain hasil cetak yang lebih bagus jika dibandingkan dengan jenis printer dotmatrix maupun inkjet, printer laser jet juga memiliki kecepatan pencetakan yang tinggi dan hasil cetaknya pun lebih cepat kering seperti pada hasil cetak pada mesin fotokopi. Thermal printer. Menggunakan kertas khusus berlilin atau kertas biasa. Contoh jenis printer ini adalah mesin ATM dan point of sale. Plotter. Plotter merupakan jenis yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Dengan menghubungkan plotter pada sistem komputer, berbagai bentuk gambar akan dapat disajikan secara prima. Terima kasih.